Sobat Belajar, selamat datang di Ayo Belajar. Oke, gimana nih kabarnya Sobat Belajar sekalian di rumah? Kira-kira jam segini udah selesai PJJ belum ya? Atau lagi PJJ? Nah Sobat Belajar, karena Sobat Belajar sedang menjalankan PJJ ini di rumah, berarti sudah terbiasa dong dengan pembelajaran online. Apalagi karena sekarang fasilitas pembelajaran itu nggak hanya bisa kita dapatkan dari buku, dan banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari situs-situs online. Tapi kira-kira Sobat Belajar bisa filter nggak ya yang mana sumber pembelajaran yang bisa kita ambil sebagai preferensi atau referensi, yang mana nih yang seharusnya tidak bisa kita jadikan sebagai referensi. Nah, Kak Fia bisa kasih tips nih Sobat Belajar untuk bisa memilah dan memilih nih sumber-sumber yang seperti apa sih yang bisa kita jadikan referensi atau acuan sebagai sumber belajar kita. Karena belajar itu bukan hanya dari buku, tapi bisa juga dari pengalaman ataupun dari sumber-sumber online seperti live classes Ayo Belajar sekarang ini. Oke, nah yang pertama, kalian bisa lihat kira-kira tanggal dari artikel tersebut atau sumber yang Sobat Belajar baca secara online ini sudah terlalu lama belum? Misalnya, kalau jaraknya itu sekitar hanya 3-6 bulan atau beberapa bulan ke belakang, jangan sampai 2-3 tahun ya. Itu berarti bisa kita manfaatkan nih, karena berarti kan update-nya belum terlalu lama. Kemudian dari tanggalnya, kita bisa lihat dari mananya lagi Kak Fia? Tentunya dari kalimatnya. Kalau misalnya dari kalimatnya dia tidak banyak menggunakan kata baku atau tidak mencantumkan sumber nih, misalnya ada suatu pernyataan tapi tidak mencantumkan sumbernya siapa. Wah, bisa dipertanyakan tuh sebenarnya sumbernya siapa ya? Tapi kalau misalnya dia punya kutipan ataupun suatu sumber yang misalnya dari dialog, nah itu baru bisa kita jadikan sumber nih. Tapi lihat dulu nih, kira-kira siapa nih yang memberikan pendapat? Sumbernya dari siapa? Kalau misalnya sumbernya dari buku, nah kita lihat nih, kira-kira bukunya kita tahu nggak nih? Nah, kita juga bisa lihat nih, dari artikel itu sebenarnya kita juga bisa menemukan buku-buku baru nih dari sumber-sumber yang dikutip di artikel tersebut. Kita lihat nih, kira-kira buku yang dikutip itu bagus atau enggak ya? Nah, bisa jadi referensi kita juga. Terus kalau misalnya dari pendapat pun kita bisa lihat nih, kira-kira orangnya kredibel nggak ya kalau misalnya kita jadikan sebagai sumber. Oke, seperti itu ya Sobat Belajar. Jadi hati-hati di dalam memilih sumber belajar online, oke? Karena nggak semua bahan yang ditulis secara online itu kredibel, apalagi kalau Sobat Belajar jadikan sebagai referensi belajar, oke? Karena sekarang sudah tahu bagaimana cara memilah dan memilih sumber-sumber belajar online, karena sekarang lagi zamannya serba online, berarti sekarang Sobat Belajar kira-kira udah bisa lah ya paham memilih sumber belajar. Nah, tapi kalau misalnya Ayo Belajar sih sudah dipastikan nih, karena di sini semuanya Kak jamin kredibel. Apalagi untuk penyampaiannya ini amat sangat mudah. Jadi sesuatu yang mungkin Sobat Belajar baca di buku terlalu rumit, di sini kita buat sesimpel mungkin, tapi benar-benar sesuai konsepnya. Apalagi di sini banyak banget fakta yang gak ada di buku loh Sobat Belajar. Oke, penasaran ya? Nah, karena sekarang Sobat Belajar sudah percaya nih sama Ayo Belajar, sekarang Kak Fia mau mulai pembelajaran nih. Karena kan tadi Kak Fia udah bilang ya bahwa pembelajaran di Ayo Belajar itu adalah pembelajaran dari sesuatu yang sulit menjadi yang mudah, dan banyak sekali fakta-fakta yang gak ada di buku tapi dibahas di Ayo Belajar. Oke? Nah, makanya kali ini Kak Fia mau bahas sesuatu yang gak ada di buku. Kira-kira apa ya? Kali ini Kak Fia mau bahas tentang hewan nih, karena kan kalau Kak Fia udah muncul di kamera berarti kita mau bahas tentang makhluk hidup dong ya. Nah, salah satu hewan ini dia sering banget kita konsumsi dan sering banget kita lihat di kehidupan sehari-hari. Tapi tahu nggak sih alasan-alasan di balik misalnya habitatnya dia, kenapa dia hidup di sana? Terus juga kenapa ya dia bisa hidup di lingkungan seperti itu? Penasaran? Nah, kita lihat ya, siapa sih pelakunya? Nah, ini adalah ikan lele. Wah, udah biasa banget kan nih kita ngeliat ikan lele. Tapi tahu nggak sih bagaimana lele itu bisa bernafas di lumpur?
Nah, kita aja kalau masuk ke dalam lumpur susah banget keluarnya, gimana lele nih yang hidup sehari-harinya di lumpur. Nah, sebenarnya kenapa sih lele itu hidupnya di lumpur? Atau kita sebut sebagai Clarias batrachus. Asik, udah tau ya sekarang nama latinnya dari lele. Nah, kenapa nih lele itu hidupnya di lumpur? Yang pertama, lele itu tidak bisa terkena cahaya matahari secara langsung karena itu bisa membuat lele itu stres. Oke? Yang kedua, kenapa dia juga hidupnya di lumpur ataupun di tempat-tempat dengan air yang keruh? Karena lele itu tidak bisa berinteraksi langsung secara langsung dengan manusia. Karena itu juga bisa membuat lele itu stres gitu. Jadi makanya dia itu biasanya bersembunyi di antara lumpur ataupun di antara air-air yang keruh agar tidak bisa secara langsung ditemukan oleh manusia. Jadi istilahnya lele itu adalah salah satu hewan yang gampang banget stres nih. Makanya dia hidup itu di lingkungan yang istilahnya gak gampang ditemukan sama manusia secara kasat mata. Kan kalau misalnya di air yang bening kayak ikan koi ataupun ikan mas itu kan kita bisa gampang banget ya ngelihat hewan tersebut. Nah, kalau lele ini karena dia nggak bisa berinteraksi secara langsung nih, makanya dia hidup di lingkungan dengan air yang keruh atau lumpur. Nah, seperti itu ya, sahabat belajar. Nah, kemudian bagaimana nih caranya lele ini atau Clarias batrachus ini bisa bernafas di dalam lumpur tersebut? Nah, rahasianya itu ada di organ pernafasannya. Loh kan organ pernafasannya sama Kak, yaitu insang. Tapi insang pada lele itu mengalami modifikasi menjadi labirin. Jadi ada perpanjangan nih dari gillsnya atau dari insang lele ini. Nah, labirin ini fungsinya adalah untuk menyimpan oksigen. Nah, jadi karena di dalam lumpur itu dia kadar oksigennya atau saturasi oksigennya ini rendah, berarti kan lele ini harus menyimpan oksigen sebanyak mungkin dong dan mengeluarkan oksigen seminim mungkin. Betul? Makanya dia punya perpanjangan insang. Jadi insangnya itu ada perpanjangannya nih. Nah, fungsinya adalah untuk menyimpan oksigen. Oke, seperti itu ya. Jadi ada alasannya nih. Kenapa lele tinggalnya di air keruh? Kenapa lele tinggalnya di lumpur? Dan tubuhnya pun ikut beradaptasi untuk dapat tinggal di ekosistem tersebut. Oke, seperti itu ya, sobat belajar. Nah, tetapi di sini sekarang Kak Via tanya, kita bahas tentang ikan ya. Tapi apakah semua makhluk hidup yang tinggal di dalam air itu adalah ikan? Atau semua makhluk hidup dengan sirip itu adalah ikan? Penasaran? Kalau penasaran, jangan kemana-mana ya Sobat Belajar. Stay tune terus di Lawakes Ayo Belajar. Karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Oke, Sobat Belajar. Kemarin kita sudah bahas mengenai cacing, kemudian ada serangga dan juga teman-temannya. Nah, semuanya masuk ke dalam Animalia Invertebrata. Tapi kali ini kita bahas tentang ikan yang masuk ke dalam Animalia Vertebrata. Kenapa? Karena dia punya tulang belakang atau dia punya ruas tulang punggung, dia punya penyangga. Nih, oke. Nah, di mana vertebrata ini dia terdiri dari beberapa kelas juga ya, sama seperti invertebrata, tapi lebih sedikit dari invertebrata. Kalau kemarin invertebrata banyak sekali ya, tapi kalau vertebrata dia hanya ada 5. Yang akan kita bahas kali ini adalah Pisces, oke? Atau kelompok dari ikan. Nah, apakah semuanya yang tinggal di dalam air itu adalah ikan? Bukan. Apakah semua yang tinggal di dalam air dan mempunyai sirip itu adalah ikan? Tentunya bukan. Lalu ikan itu apa Kak? Siapa yang dikatakan ikan? Apa yang dikatakan sebagai kelompok ikan? Oke, kita lihat mulai dari morfologinya dulu atau dari struktur luarnya dulu. Nah, ikan sesungguhnya itu dia punya 5 sirip. Nah, siripnya apa aja? Ada sirip pelvic. Nah, kemudian ada sirip pektoral nih yang ada di sini. Ada sirip pelvic, ada sirip pektoral, ada sirip anal, ada sirip dorsal, dan ada sirip caudal. Ini adalah sirip yang dimiliki oleh ikan sejati yang benar-benar ikan. Kemudian, ikan itu punya lateral line.
Apa itu lateral line? Bahasa Indonesianya adalah gurat sisi. Nah, gurat sisi ini adalah alat keseimbangan nih yang dimiliki oleh ikan. Kalau manusia punya otak kecil sebagai organ keseimbangan atau kesetimbangan, tapi kalau misalnya ikan itu dia punya gurat sisi. Kalau mau lihat gurat sisi secara jelas itu ada di ikan gurame. Nah, di gurame itu nanti dia ada gurat sisinya nih yang bisa kita lihat kayak garis putus-putus kayak bekas jahitan gitu. Nah, tapi itu sebenarnya adalah alat keseimbangan dari ikan. Jadi alat keseimbangan dari ikan ini dia fungsinya untuk melihat nih kira-kira kalau misalnya dia berenang dalam kedalaman sekian bisa nggak ya, atau dia harus naik atau dia harus turun lagi. Nah, seperti itu. Jadi untuk mengukur tekanan hidrostatisnya. Nah, kemudian untuk ikan sejati itu dia punya gill cover atau operculum. Nah, dia punya lengkung insang gitu loh. Emang ada kah ikan yang nggak punya lengkung insang? Emang ada? Kan kita bahas tentang ikan. Ada dong. Penasaran kan? Tetap stay tune ya. Nah, kemudian baru deh ikan itu punya mandibula dan maxibula. Jadi sebenarnya ciri-ciri ikan sejati dan ikan itu nggak punya daun kuping seperti mamalia ya. Dia hanya punya ear flap saja. Jadi tadi ada berapa tuh ciri-ciri ikan sejati kalau kita lihat dari luarnya. Yang pertama adalah siripnya ada 5. Ya, tadi ada pelvic, pectoral, anal, caudal, dan juga dorsal. Kemudian dia punya lateral line atau gurat sisi, dan dia punya operculum. Kalau misalnya nggak punya fitur-fitur yang tadi, berarti dia bukan ikan sejati. Dia ikan, tapi bukan ikan sejati. Apa yang kira-kira bukan ikan sejati? Nah, kemudian tipe sisik pada ikan. Baru tahu kan? Ternyata ikan itu dia punya sisik yang beda-beda loh, sobat belajar. Nah, biasanya kan sisik itu kalau misalnya kita mau makan justru dibuang. Tapi ternyata ketika sesuatu yang dibuang itu malah berguna ketika ikan masih hidup dan dia punya masing-masing bentuknya. Yang pertama ada stenoid yang biasanya ada di sea bass atau ikan-ikan yang biasanya kita konsumsi. Nah, kemudian ada cycloid, ini adanya di salmon, nih cycloid dia adanya di salmon. Nah, kemudian ada ganoid, dia ada di ikan yang biasanya hidupnya di bagian bawah. Kemudian ada placoid, yaitu sirip pada shark atau hiu. Nah, jadi boleh nih sekarang sobat belajar iseng-iseng misalnya beli ikan, coba dilihat sisiknya. Kira-kira sisiknya itu tipe stenoid, cycloid, ganoid, apa placoid ya? Nah, coba-coba. Nanti dilihat ya kalau misalnya mamanya beli ikan. Nah, itu tadi bagian luarnya. Nah, sekarang kita lihat dari anatominya atau bagian dalamnya. Nah, karena ikan ini adalah vertebrata yang artinya dia punya rangka tubuh, dia punya memang tulang belakang yang sejati. Nah, makanya di sini berarti dia punya tulang belakang atau dia punya endoskeleton, dia rangkanya itu di dalam tubuh. Nah, kemudian apa nih Kak yang kira-kira ikan ini punya tapi yang lain nggak punya, yaitu adalah insang. Oke, insang. Nah, insangnya biasanya nih, insang ya. Karena insang ini adalah alat pernafasannya ikan yang paling utama gitu. Walaupun insang itu biasanya dia ada modifikasinya seperti yang tadi ya. Kalau misalnya di lele, dia insangnya itu punya labirin lagi. Nah, kemudian ada satu fitur lagi yang di dalam ikan itu ini spesial banget dan ini sangat membantu ketika ikan itu berenang, yaitu adalah swim bladder atau gelembung renang. Nah, gelembung renang ini sebenarnya yang menyebabkan ikan itu bisa terapung nih di dalam air. Ya, makanya manusia nggak bisa terapung di dalam air. Ya, karena kita nggak punya gelembung renang gitu. Jadi gelembung renang ini dia mempertahankan tekanan hidrostatis ikan nih. Jadi agar ikan bisa tetap mengapung di dalam air, seperti itu. Oke, tapi biasanya kalau ikan-ikan primitif itu gelembung renangnya itu dia hanya ada satu. Tapi kalau misalnya ikan-ikan yang sudah memang berevolusi dengan baik, dia akan memiliki 2
swim bladder atau gelembung renang. Kemudian untuk sistem pencernaan, untuk sistem ekskresi, nah ikan ini dia sudah sempurna semuanya. Dan jantung pada ikan itu dia terdiri dari 2 sekat atau dari 2 serambi gitu. Oke, jadi dia sudah punya jantung ya, dan sisanya sudah memiliki organ-organ yang hampir sempurna walaupun tidak sesempurna mamalia ataupun aves ataupun amfibi. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini nih, reproduksi Pisces. Nah, kira-kira nih, apakah hiu itu bertelur nih seperti salmon? Kira-kira sobat belajar coba deh. Pernah lihat gak sih? Kan kalau misalnya ikan itu yang kita tahu adalah hewan ovipar, ya kan? Tapi pernah lihat gak sih telur hiu? Pernah lihat gak sih ikan pari bertelur? Kira-kira gimana sobat belajar? Apakah hiu itu bertelur seperti salmon? Nah, coba ya. Coba kita lihat jawabannya. Nah, kalau salmon, yes, dia bertelur. Seperti yang kita tahu bahwa salmon itu akan bertelur di air tawar, tapi dia akan hidup di air laut, transisi ya. Nah, kita lihat nih. Kita akan lihat dari mulai yang spawning adult, oke? Nah, spawning adult atau salmon dewasa yang bermigrasi ke air tawar itu dia akan mati setelah bertelur 2 minggu kemudian. Jadi setelah dia bertelur 2 minggu kemudian salmonnya itu akan mati. Ya, seperti itu. Nah, kemudian eggs-nya atau telurnya dia akan menetas setelah 3 bulan. Nanti dia akan jadi alevin. Ini adalah embrio ikan yang masih punya kantung telur, kemudian dia akan menjadi fry atau salmon muda, kemudian dia akan jadi par, dia akan jadi smolt, dia akan jadi adult. Nah, baru nih adult yang kita lihat di sini atau umurnya sekitar 1 sampai 8 tahun, dia akan tinggal di mana namanya? Dia akan tinggal di laut. Nah, seperti yang Kavia bilang ya, salmon itu hidupnya di laut, tetapi dia akan bertelur di air tawar. Jadi kalau misal sobat belajar lihat, Kak, aku nonton di film Brother Bears, mereka makan salmon di air tawar. Iya, berarti itu sedang musim salmon bertelur. Tapi sebenarnya bentuk salmon ketika dia sedang ada di laut dan juga sedang ada di air tawar ketika ingin spawning atau bertelur itu beda. Coba sobat belajar perhatikan. Ini adalah salmon dewasa yang hidup di laut. Warnanya silver biru. Tapi kalau misalnya ketika dia sudah ada di air tawar untuk bertelur, dia akan seperti ini. Warnanya merah. Seperti itu. Oke, jadi beda ya. Nah, gimana nih? Kavia udah jelasin tentang bagaimana salmon itu bertelur. Berarti jawabannya adalah salmon itu bertelur. Sebenarnya Kavia bilang, apakah ikan hiu itu bertelur juga sama seperti ikan salmon? Jawabannya tidak. Kalau hiu, dia akan melahirkan gitu. Nah, terus bagaimanakah fertilisasinya? Fertilisasinya secara internal. Kalau misalnya ikan salmon itu secara eksternal. Jadi sperma dan juga telurnya bertemu di luar tubuh, yaitu di air. Tapi kalau misalnya hiu, dia akan fertilisasi secara internal. Jadi akan ada claspers atau organ pada. Jadi istilahnya claspers ini dia adalah penisnya hiu gitu. Jadi claspers ini hanya ada di hiu jantan dan claspers ini dia akan masuk nih ke dalam analnya hiu betina, kemudian akan menghasilkan anakan. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau misalnya sobat belajar nggak sengaja nih ngelihat ada hiu tapi kok masih ada kantung kuningnya, kantung kuning telurnya, nah berarti dia adalah newborn baby nih. Dia adalah hiu yang baru lahir. Nah, baru dia akan jadi York shark dan dia akan jadi adult shark. So, jawabannya adalah hiu itu tidak bertelur, tapi dia melahirkan. Nah, bagaimana caranya? Ya, seperti ini. Dia akan fertilisasi internal menggunakan claspers yang hanya ada pada hiu jantan. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita mau
ke bagian serunya nih Sobat Belajar. Pokoknya Kak Fia akan selalu bilang, ketika kita berbicara tentang klasifikasi pada Animalia, itu akan banyak sekali kita lihat hewan-hewan yang keren-keren banget di dalamnya. Nah, untuk klasifikasi Pisces, itu dibagi menjadi 3 subkelas. Yang pertama adalah ikan lamprey. Nah, yang kedua adalah ikan hiu, dan yang ketiga adalah ikan gurame. Loh Kak Fia bukannya sering bilang ya, kalau misalnya klasifikasi itu dimulai dari yang paling rendah dulu, yang paling sederhana, baru yang paling kompleks atau yang paling sempurna. Betul sekali Sobat Belajar. Nah, dengerin dulu nih, kita lihat. Ikan lamprey itu dia termasuk ke dalam subkelas Agnatha atau ikan yang tidak memiliki rahang. Seperti ini. Ini kan dia punya rahang, ya kan? Hiu dan juga gurame dia punya rahang. Kita lihat apakah lamprey punya rahang? Tidak punya ya, makanya bentuk mulutnya seperti ini. Kemudian kita lihat bahwa hiu itu termasuk ke dalam Chondricites atau ikan dengan tulang rawan. Wow, baru tahu ya ternyata hiu yang selama ini kita takutkan, apalagi dengan spesies yang white shark, itu ternyata adalah hewan dengan tulang rawan, ikan dengan tulang rawan. Nah, kemudian di ikan tulang rawan ini nanti akan ada fitur-fitur tertentu nih yang bisa Sobat Belajar nanti bisa membedakan nih yang mana ikan yang punya tulang rawan, yang mana ikan yang memang bertulang sejati. Baru nih, ikan tulang sejati atau yang memang strukturnya paling kompleks, tulangnya sudah sejati, itu adalah Osteichthyes. Salah satunya adalah gurame. Jadi klasifikasinya lebih tinggi gurame ya dibandingkan dengan hiu. Oke, nah kita lihat mulai dari Agnatha dulu atau anggotanya adalah ikan lamprey, yaitu adalah ikan-ikan yang tidak mempunyai rahang dan termasuk ke dalam ikan purba. Selain lamprey dengan spesies Petromyzon marinus, ada juga hagfish, yaitu spesies Myxin glutinosa. So kalau misalnya Sobat Belajar ketemu ikan-ikan ini nih, tapi kebetulan ikan-ikan ini nggak ada di Indonesia, adanya di Lautan Pasifik, misalnya lagi ke luar negeri, dekat Lautan Pasifik, terus ketemu ikan-ikan ini, jangan dilihat itu belut ya, tapi ini adalah ikan yang termasuk ke dalam Agnatha. Nah, kalau Agnatha kita lihat di sini, dia sirip-siripnya masih belum terstruktur dengan baik ya. Kalau misalnya tadi Kak Fia bilang ikan sejati itu punya 5 macam sirip yang ada di bagian tubuhnya. Tapi kalau misalnya Agnatha, dia hanya punya 1 sirip, yaitu sirip anal yang belakang ini. Seperti itu. Oke, makanya dia gerakannya itu mirip seperti belut. Belut-belut yang besar yang biasanya ada di lautan ya. L yang besar. L yang besar. Seperti itu. Oke. Nah, untuk strukturnya dia juga masih sangat sederhana. Dan untuk insangnya, dia kan nggak punya operculum nih. Tapi dia punya rongga-rongga insang nih yang ada di sini. Ini kayak celah insang, celah-celah doang. Gitu. Kalau misalnya ikan sejati kan tadi Kak Fia bilang dia ada bentuknya seperti ini kan, nanti kalau kita buka ada insangnya di sini. Tapi kalau misalnya Agnatha yang ada, dan kebetulan Agnatha ini kalau misalnya di luar negeri ya dia dikonsumsi juga gitu oleh masyarakat di sana. Kemudian kita lihat, nah yang menarik lagi adalah ikan hiu. Nah, tapi ikan hiu nggak semuanya nakutin Sobat Belajar. Kenapa? Karena ada yang imut. Nah, misalnya ikan hiu yang ada di Jepang ini atau Squalus acanthias. Nah, ini ikan hiunya dia nggak sebesar ikan hiu white shark yang biasa kita lihat di film-film Jaws itu. Nggak seperti itu. Oke? Nah, kemudian, ini the great white shark atau Carcharodon carcharias. Nah, sebenarnya untuk ikan hiu itu kalau sekarang ya Sobat Belajar, sedihnya adalah ikan hiu itu justru sekarang takut sama manusia. Kenapa? Karena ikan hiu itu sekarang malah dimangsa oleh manusia, diambil siripnya, kemudian dikeringin dan dijual, dan harganya mahal banget Sobat Belajar. Makanya sekarang kalau misalnya ketemu hiu, justru dia yang takut sama kita, bukan kita yang takut sama dia. Seperti itu. Nah, yang terakhir, ini nih ikan hiu yang langka banget. Dia status IUCN atau status konservasinya sudah vulnerable nih, alias sedikit lagi mau punah. Jadi kalau misalnya ketemu hiu martil, jangan ini ya Sobat Belajar, jangan gatel nih, rasanya mau diawetin gitu kan. Jangan sampai, kecuali untuk tujuan penelitian dan juga harus ada suratnya. Nah, hiu martil ini, Nah, hiu martil ini namanya adalah Spirina lewini. Nah, kenapa nih Kak Fia? Kok bisa sih
hiu martil itu dia punya kepala yang melebar. Karena tengkorak kepalanya itu dia mengalami pemipihan. Jadinya makanya lebar ke samping. Matanya di sebelah sini sama di sebelah sini. Oke, seperti itu ya. Nah, tapi sebenarnya juga ada ikan hiu yang gak ganas, yaitu adalah ikan hiu paus. Oke, nah kita lihat nih. Tadi kan Kak Fia sempat bilang ya bahwa kalau misalnya hiu itu adalah kelompok ikan-ikan dengan tulang rawan. Jadi tulangnya tidak sejati, nggak kayak kita nih tulang keras seperti ini, tapi tulangnya tulang rawan. Nah, kalau misalnya gimana caranya ngebedain ikan tulang rawan sama yang ositas atau ikan tulang sejati? Bedanya adalah di sini. Namanya adalah celah insang. Jadi kalau misalnya ikan-ikan dengan tulang rawan atau kondisites, dia nggak punya operkulum, tapi dia hanya punya celah-celah insang. Oke, seperti itu ya. Dan ini adalah struktur dari hiu. Sama ya, dia punya gallbladder, kemudian dia punya dia punya jantung dengan dua ini juga, dengan dua serambi seperti itu. Nah, temennya siapa lagi nih selain hiu? Tara, yaitu adalah ikan pari. Kalau ditanya, Kak, bukannya ikan pari yang di bawah? Jawabannya, bukan. Ikan pari, nah, kita lihat nih, ikan pari itu sebenarnya matanya di atas, tapi ininya di bawah. Cuma celah insangnya aja yang ada di bawah, tapi matanya di atas. Sobat belajar, tenang aja. Nah, pari itu sebenarnya ada yang benar-benar stingray atau yang punya sengat di belakangnya, tapi ada juga yang enggak. Nah, kalau misalnya yang enggak, gimana cara proteksi dirinya? Dia diberikan kelebihan lain, yaitu ukurannya yang sangat besar, yaitu adalah ada manta. Nah, mantanya ada dua nih, ada eagle manta, ada manta yang biasa atau yang big mantanya, yaitu kalau yang manta eagle adalah Aetobatus narinari. Kalau yang manta biasa yang biasa kita lihat yang ada di Indonesia yang bisa loncat, nah itu adalah manta birostris. Tapi kalau misalnya stingray, pari yang biasanya kita pelihara, ya biasanya kan dipelihara tuh sama penyuka akuatik, itu adalah Taeniura 5, salah satunya ikan pari bintik biru. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian kita lihat baru nih, satu lagi ikan-ikan yang punya tulang sejati, tapi justru ikan-ikan yang biasa kita konsumsi. Ada ikan gurame, nah, Osponemus gorami, ada Tumus obesus atau ikan tuna, ada ikan salmon, dan ada ikan patin. Justru ini yang biasa kita konsumsi ya. Nah, yang terakhir, nah, kuda laut atau Hippocampus hystrix. Oke? Nah, fakta uniknya adalah di kuda laut yang hamil itu bukan kuda laut betina, melainkan kuda laut jantan gitu. Jadi anak-anaknya ini nanti akan ditransfer nih sama si female-nya itu ke dalam kantung telurnya jantan. Nah, nanti ketika akan lahir, maka kuda laut jantan nih yang akan melahirkan anak-anaknya. Jadi kuda laut jantan ini sayang banget sama anak-anaknya. Kenapa? Karena dia yang mengandung anak-anaknya. Jadi kalau untuk kuda laut, surga ada di telapak kaki Bapak. Tapi apakah dia punya telapak kaki? Tentunya tidak. Nah, seperti itu ya, sobat belajar. Oke, menarik sekali ya pembelajaran tentang Pisces. Ternyata kita baru tahu kalau nggak semua yang tinggal di dalam air itu adalah ikan, dan tidak semua yang punya sirip itu adalah ikan. Karena ada hewan lain juga yang bukan ikan tapi punya sirip. Itu siapa? Coba dipikir-pikir dulu. Oke, sobat belajar. Wah, menarik banget nih, tapi nggak kerasa waktu kita sudah habis. Jangan sedih ya sobat belajar, kita bisa ketemu lagi di sesi berikutnya. Oke? Nah, makanya karena menarik, jangan pernah malas belajar dan jangan lupa belajar. Karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.